Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kami boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara dengan satu renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan kali ini saya akan ambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan, saudara dan saya mengikuti dengan baik. Iman yang mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, mau Yesus Kristus atau Allah yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudara, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini saya beri judul Iman yang Mengalahkan Dunia. Saudara, kalau kita berbicara tentang kalah menang, berarti kita berbicara tentang keunggulan dari lawan kita. Seorang petanding dalam tinju adalah orang yang memenangkan pertandingan di dalam keseluruhan ronde sehingga bisa menang angka ataupun juga menang karena KO atau TKO. Saudara, di dalam keimanan kita sebagai orang Kristen, kita pun juga bisa memahami hal itu. Sebab kita juga punya musuh, tetapi musuh kita adalah bukan sesama manusia. Bahkan orang yang tidak sependapat dengan kita pun bukan musuh kita. Bagi orang Kristen, sesama manusia adalah saudara kita, walaupun mungkin belum seiman. Tetapi itu tidak menjadi penting, sebab Tuhan Yesus datang menjadi manusia supaya Dia mengembalikan manusia yang sesungguhnya itu seperti apa. Sehingga tidak lagi ada perselisihan, tidak lagi ada permusuhan, tidak lagi ada pertikaian. Sebab Yesus datang untuk membawa damai sejahtera di bumi seperti di dalam surga. Itulah awal daripada ayat Tuhan Yesus ketika Dia lahir di kandang Bethlehem. Kata malaikat, damai di bumi seperti di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan hari ini. Bagaimana saudara dan saya mempunyai iman yang bisa mengalahkan dunia. Musuh saudara adalah dunia. Dunia ini bukan adalah orang-orang yang ada di dunia, yang mungkin berseberangan dengan saudara, mungkin punya agama lain, mungkin ada pendapat yang berbeda. Bukan sama sekali. Kita tidak mempunyai musuh siapapun di dunia ini. Kita semua adalah sesama yang harus kita hormati, kita hargai, dan kita kasih. Karena datanglah Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk mengasihi seluruh bangsa dari segala penjuru. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana iman yang mengalahkan dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, iman yang mengalahkan dunia atau iman yang menurut Alkitab atau imannya orang Kristen adalah iman yang lahir dari Allah. Saya akan bacakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1a. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Bagaimana kita lahir dari Allah? Percaya Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Karena itulah kelahiran terjadi ketika kita dinyatakan sebagai anak Allah. Karena itu yang pertama, kalau saudara mau mengalahkan dunia ini, yaitu segala kuasa kegelapan, segala roh-roh jahat yang mengganggu hidup saudara untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama. Salah satu cara untuk mempunyai iman yang mengalahkan dunia, yang pertama adalah saudara dan saya mesti lahir dari Allah, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Karena di sanalah saudara diangkat menjadi anaknya, diangkat menjadi kekasihnya. Saudara bukan lagi hamba dosa, karena sudah diampuni oleh Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan kebangkitannya menyatakan bahwa saudara benar-benar dipercaya sebagai anak, karena Yesus telah mati untuk saudara dan saudara percaya kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara dan saya ingin mengalahkan dunia, segala tipu muliat iblis dan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini ya, sekarang sedang merebak dan terus akan mengganggu kehidupan orang yang percaya kepada Allah yang benar. Maka saudara bisa kalahkan mereka. Itu bukan orang-orang, tetapi kuasa, tetapi sifat, tapi natur, dan itulah yang dipelopori oleh iblis, yaitu penguasa kejahatan itu. Yang kedua, maka saudara mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi sesama, bukan untuk membenci, untuk menjadi musuh. Mungkin bisa saja saudara dimusuhi oleh orang-orang di sekitar saudara, karena mereka tidak sepaham dengan saudara, entah karena agama, entah karena latar belakang. Tetapi bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya Yesus, tidak ada musuh di hadapan kita. Semua adalah saudara. Saudara harus mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi mereka, seperti Allah mengasihi semua orang. Saudara, tapi kenapa ada pertanyaan akhirnya orang tidak bisa terima Tuhan dan akhirnya mungkin satu saat masuk neraka? Itu karena sikapnya sendiri yang menghukum dia. Dunia menawarkan sesuatu yang jahat. Dunia dalam arti hal yang buruk, karena kuasa dosa sudah merebak di seluruh dunia ini, membawa pengaruh yang jahat buat manusia. Dan akibat daripada itu manusia berperangai buruk, berperangai dosa, bertabiat jahat, sehingga tidak mau mengikuti Tuhan yang benar, dan tidak bisa mengasihi Allah dan tidak mengasihi manusia. Itulah yang kedua, bagaimana saudara mempunyai iman yang benar. Pertama, saudara dan saya lahir dari Allah, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yang kedua, saudara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah bahwa hidupnya bukan dia lagi sepenuhnya hanya karena Tuhan. Hidup ini bukan karena Tuhan memberi hadiah dan imbalan apa yang Tuhan janjikan buat kita, tetapi karena kita mengasihi Allah, karena Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita sebelum kita lahir. Tuhan mengasihi kita sebelum kita bisa berbuat apa-apa. Sudah sediakan semua, tapi kita tidak mengerti bahwa itu seolah-olah itu Tuhan yang berkewajiban melakukan buat kita. Saudara, Tuhan begitu mengasihi saudara. Yesus mengasihi saudara, dan Yesus mengasihi kita sekalian. Karena itu mari kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tidak ada musuh di hadapan kita kecuali kuasa kegelapan dan si iblis itu, biang dari segala kejahatan. Itulah musuh kita yang harus kita lenyapkan, kita perangi dengan iman di dalam Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalahkan dunia dengan iman yang benar, maka kita harus melakukan perintah-perintahnya. Banyak orang yang mengerti tentang kebenaran, tentang pengertian dari satu doktrin, tetapi tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Itu sama dengan omong kosong, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh, makanya mati. Demikianlah iman tanpa perbuatan. Karena itu Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 berbunyi demikian. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi Tuhan menghendaki kita melakukan perintah-perintahnya. Bukti bahwa saudara dan saya melakukan kehendak Allah. Bukti bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Jadi buktinya adalah melakukan perintah-perintahnya. Itu yang ketiga. Saudara, dari 1, 2, dan 3, bagaimana saudara dan saya bisa mengalahkan dunia ini dengan iman yang benar, iman yang mengalahkan dunia, yaitu lahir dari Allah, yang pertama, yang kedua mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan yang ketiga melakukan perintah-perintahnya. Itu bukti. Banyak orang yang pergi ke gereja, yang melakukan segala sesuatu seolah-olah dia sudah beribadah kepada Tuhan, tapi tidak pernah melakukan kehendak Allah. Bisa saja ini hanya karena liturgi, ini hanya karena ritual, tetapi yang Tuhan katakan hari ini supaya saudara melakukan kehendak Allah dimanapun saudara berada. Melakukan kehendak Allah tidak terbatas hanya ketika saudara memuji memuliakan Tuhan, berkhotbah, menjadi leader, menjadi singer, main musik rohani, tapi saudara melakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang tidak seiman dengan saudara. Saudara mengasihi dia, saudara memberkati dia, saudara menolong dia. Karena kita datang ke dunia diutus oleh Tuhan seperti Yesus diutus oleh Bapaknya untuk menyelamatkan dunia. Demikian hendaklah saudara dan saya menjadi garam dan terang. Itulah tugas kita yang melekat dalam diri sebagai seorang anak Allah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita punya iman yang bisa mengalahkan dunia. Iman yang bisa mengalahkan dunia itu kalau saudara dan saya sudah lahir dari Allah, percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kalau saudara terus mengasihi Allah dan saudara mengasihi sesama, jadi kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama itu tidak bisa dipisahkan, itu menjadi satu, saudara. Jadi satu kesatuan, tidak bisa saling dipisahkan, dan itu menjadi utuh karena kita menjadi anak-anaknya yang Allah sudah mengasihi. Dan contohnya Yesus Kristus sendiri ketika dia turun dari surga, dia mau menjadi manusia untuk mengasihi saudara dan saya. Dan yang terakhir melakukan perintah-perintahnya. Perintahnya adalah tidak berat, tapi perintahnya adalah bukti bahwa saudara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan dengan ketiga hal ini saudara,
terbukti bahwa saudara mempunyai iman yang mengalahkan kuasa dunia ini, kuasa dari si jahat, kuasa dosa, segala hal yang buruk yang datangnya dari iblis. Saudara pasti bisa kalahkan karena saudara menjadi anak Allah dan lahir dari Allah. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin.